STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام أعزني الله وإياكم جميعا. Para pendengar radio Syiar Aceh dan juga beberapa radio yang lainnya yang dapat menjangkau frekuensi siaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan kepada kita kesehatan dan juga memberikan obat ataupun penawar bagi saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kembali bisa berkumpul ataupun bersama di dalam sebuah majelis, di dalam sebuah pelajaran yang tentunya kita mengharapkan ridho daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari apa yang telah kita lakukan, dan kita memohon keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengamalkannya dan kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang-orang lainnya. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih membahas tentang kitab Hisnul Muslim, kitab yang menyangkup hadis-hadis ataupun zikir-zikir yang tentunya ini merupakan zikir yang warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita masih berada di dalam bab doa-doa sebelum salam. Itu doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah tasyahud akhir dan setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan memasuki ke dalam doa yang ke-10. Alhamdulillah, doa yang ke-10. Ternyata tanpa terasa kita telah melewati banyak doa-doa yang kesemuanya tersebut bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita juga diharapkan untuk beramal dengannya. Nah, dan insyaallah kita akan menuntaskan pada kesempatan kali ini bismillah di dalam bab ini, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke dalam bab setelahnya insyaallah. Mengingat beberapa doa setelahnya pada hakikatnya adalah sama, akan tetapi hanya sedikit lafaz ataupun riwayat yang lain saja yang berbeda. Insyaallah tabaraka wa taala. Tapi ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam doa yang ke-10 daripada bab doa sebelum salam di dalam salat kita. Nah, kita akan bacakan terlebih dahulu doa yang ditulis oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li
dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya. Itulah doanya kaum muslimin rahmatullah. Doa yang singkat ya, insyaallah, dan mudah-mudahan mudah bagi kita untuk mengingatnya dan juga menghafal, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan dalam ibadah salat kita. Sebelum kita jelaskan daripada makna yang terdapat di dalam ataupun pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini, kita terjemahkan dulu dari doa yang dinukil oleh muallif rahimahullah. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah. Bi annakal wahidul ahad. Dan saya bersaksi ya Allah bahwasanya engkau sesungguhnya Maha Esa. Ya. Maha Esa. Maha Tunggal, tidak ada yang membutuhkan kepadamu. As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Di mana engkau juga tidak akan dilahirkan dan juga tidak akan melahirkan, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan engkaulah ya Allah zat yang tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menyerupaimu. Antaghfirli dzunubi. Ya Rabb, hendaklah kami mohon agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, inilah sekilas daripada terjemahan doa yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah yang bisa kita baca ketika kita setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis ini kita kembali melihat bagaimana matan yang aslinya daripada hadis yang dituliskan oleh muallif rahimahullah. Bahwasanya hadis yang mulia ini kaum muslimin rahmatullah diriwayatkan oleh Hamdalah ibnu Ali radhiyallahu taala an. Beliau menyebutkan bahwasanya anna Mihjan ibn Adra, bahwasanya sahabat Mihjan ibn Adra haddatsahu, beliau berbicara ataupun menceritakan kepada Hamdalah ibn Ali ini radhiyallahu taala an. Apa yang dia ucapkan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Idza rajulun qad qadha salatahu wa huwa yatashahhad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, ya, dia melihat ada salah seorang yang sedang melakukan salat dan pada saat itu orang tersebut sedang bertasyahud. Ya, dalam posisi sedang tasyahud. Tentunya ini adalah tasyahud terakhir. Faqala, maka orang tersebut ya, mengucapkan Allahumma inni ya Allah bi annakal wahidul ahad sampai seterusnya, itu hadis yang kita bacakan tadi. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari apa yang diucapkan oleh orang tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan qad ghufira lah thalathan. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwasanya sungguh orang tersebut dosanya sudah diampuni. Ya. Thalathan, sebanyak 3 kali. Sungguh orang tersebut dosa-dosanya telah diampuni. Sungguh orang tersebut dosanya telah diampuni. Sungguh orang tersebut dosanya telah diampuni. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh
Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin rahmatullah, ya, kita melihat ya begitu jelas bagaimana penempatan doa ini adalah ketika tasyahud. Yaitu sebagaimana yang diucapkan tadi, bahwasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, ya, mendapati bahwasanya seseorang tersebut membaca doa ini sedang dalam keadaan tasyahud, wa tasyahud, sedang bertasyahud. Jadi doa ini dibaca adalah ketika tasyahud. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya doa yang dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah ini adalah dibaca ketika tasyahud. Dan kemudian kaum muslimin rahmatullah, dari hadis yang mulia ini pula, ya, menjelaskan bahwasanya lafaz yang diucapkan oleh orang tersebut, ya, pada dasarnya Rasulullah SAW tidak berdoa dengan doa tersebut seperti itu. Ya. Rasulullah SAW tidak berdoa dengan seperti itu. Karena di dalam matanya disebutkan bahwasanya sami'a Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW mendengar orang tersebut, ya, berdoa dengan seperti itu. Artinya bukan Rasulullah SAW yang langsung berdoa dengan lafaz seperti itu. Nah, kalau hal yang seperti ini, ya, maka dinamakan dengan as-sunnah at-taqririyah. Itu sunnah Rasulullah SAW, ya, yang termasuk at-taqrir, ya, suatu hal yang tidak diingkari oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi yang namanya sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah, dan juga taqririyah. Ada yang apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, qauliyah, maka itu juga merupakan sunnah Rasulullah. Ataupun fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti misalkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bagaimana Rasulullah salat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW fi'liyah, maka itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga ada taqririyah. Apa yang tidak diingkari oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Seperti misalkan hadis yang kita baca malam ini, ya, Rasulullah tidak menyebutkan lafaz sebagaimana yang diucapkan oleh orang tadi, akan tetapi Rasul membenarkan dari apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Membenarkan sehingga Rasulullah SAW mengatakan qad ghufira lah. Sungguh dosa-dosa orang tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mentakkid, meyakini dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Ya. Nah, dari sini juga kaum muslimin dan rahmatullah dapat kita ambil pelajaran bahwa, ya, apabila segala sesuatu yang baik tersebut terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW mengetahui dan Rasulullah tidak mengingkari dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang tersebut yang bukan berasal daripada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mengingkarinya, maka itu juga merupakan suatu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Berbeda hal dengan apa yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Tidak bisa kita mengatakan, oh, ini merupakan suatu hal yang baik, walaupun Rasulullah SAW belum melakukannya, tidak melakukannya, ya. Oh, ini merupakan hal yang bagian daripada agama, walaupun Rasulullah SAW tidak melakukannya. Tidak bisa kita samakan dengan seperti itu. Lihat, beberapa sahabat melakukan suatu perbuatan di mana Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ya, kita beranggapan seperti itu. Maka ini kaum muslimin dan rahmatullah yang harus kita fahami bahwa kita hidup di zaman jauh daripada kehidupan yang Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya itu merupakan satu hal yang Rasulullah SAW tidak ingkari. Kalau pada zaman Rasulullah SAW itu terjadi, maka kita bisa melihat, oh, ternyata Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut. Artinya tidak boleh kita melakukannya. Oh, pada zaman Rasulullah SAW ternyata beliau tidak melarangnya, artinya boleh dilakukan, maka itu juga merupakan hal yang diperbolehkan. Akan tetapi pada zaman kita sekarang ini, ya, Rasulullah SAW telah banyak sekali meninggalkan petunjuk-petunjuk beliau,
banyak sekali meninggalkan amalan-amalan yang tentunya dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya. Ya, lalu kenapa bagi kita untuk menyibukkan diri, ya, mengamalkan dengan kita beranggapan bahwasanya oh ini merupakan satu hal yang baik, oh ini nggak ada salahnya, padahal tidak ada ya takrir, tidak fi'liyah, tidak juga qauliyah, tidak daripada baginda Rasulullah SAW. Ini yang harus kita fahami. Tidak bisa kita mengambil kesimpulan sama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau para sahabat ada Rasulullah yang mengingkarinya seandainya itu tidak baik, ataupun Rasulullah SAW membolehkannya karena itu memang merupakan hal yang baik. Kalau zaman kita tidak bisa, ya, karena semua sudah jelas. Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadisnya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya menyebutkan bahwa apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW sudah sempurna, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Aku sudah sempurnakan semua. Jadi tidak bisa kita menambah-nambahi, dan juga tidak ada boleh bagi kita untuk mengurang-urangi daripada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian dari hadis ini pula, ya, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya. Lihat bagaimana di dalam doa ini diulang-ulangi penyebutan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam doa ini dimulai dengan menyebutkan Allahumma inni as'aluka ya Allah, dengan penyebutan nama Allah. Para ulama menyebutkan bahwa kalimat lafdzul jalalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah, ya, itu merupakan nama di antara nama-nama yang begitu agung, ya. Dan lafadz jalalah ini merupakan nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang lainnya. Di antara nama-nama Allah yang lainnya. Maka di dalam doa-doa ataupun beberapa ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kalimat Allah dengan lafaz Allah Jalalah dengan juga nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya, maka kita akan dapati penamaan ataupun penulisan lafaz Allah itu akan dikedepankan dibandingkan dengan lafaz nama-nama Allah yang lainnya ataupun sifat-sifat Allah lain dan lainnya. Seperti misalkan walladzi la ilaha illahu alimul ghaib, ya. Walladzi la ilaha illahu wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Penempatan nama Allah di depan. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Ilah juga merupakan bagian daripada nama Allah. Alimul ghaib, zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini juga merupakan ism min asma'illah. Wasyahadah huwar rahmanur rahim. Jadi tetap nama Allah itu adalah di depan. Dan juga di dalam ayat yang lain, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh ataupun meletakkan kalimat lafzul jalalah Allah ini di awalnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya ini menandakan bahwasanya lafaz Allah, lafzul jalalah ini merupakan asma yang begitu a'zam, yang begitu agung ketimbang dengan nama-nama ataupun sifat-sifat yang lain. Wallahu taala alim bissawab. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari doa yang mulia ini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, merupakan sebuah adab bagi kita seorang hamba ketika meminta kepada Khalik, adab makhluk kepada Khalik, bahwasanya kita terlebih dahulu, ya, memuji-muji Allah, memuji-muji zatnya, memuji-muji sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang di dalam lafaz riwayat hadis yang kita bacakan tadi ini. Bi annakal wahidul ahad. Ya Allah, Engkaulah zat, ya, yang maha esa, tidak ada yang lainnya. Allazi lam yalid wa lam yulad. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Zat yang tidak akan pernah sama dengan segala sesuatu apapun. Kita memuji Allah Taala. Kita bertawassul
dengan asma wa sifati. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berdoa dengan bertawassul kepada nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya kita juga menyebutkan bahwasanya bagaimana tawassul yang syar'i dan juga tawassul yang tidak syar'i. Kemudian baru kita mengutarakan hajat kita kepada Allah tabaraka wa taala. Seperti misalkan anta ghafirali, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Rabb. Innaka antal ghafurur rahim. Kemudian kita kembali memuji Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mengampuni dosa-dosa hamba-Mu. Dan juga zat yang maha penyayang terhadap hamba-hamba. Lihat bagaimana indahnya apa yang telah diucapkan oleh seseorang ini, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, kemudian beliau mengucapkan qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh doa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita ingin berdoa kepada Allah dan kita menginginkan doa yang kita ucapkan tersebut dikabulkan oleh Allah, maka di antara adab yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita memohon kepada Allah, kita bertawassul kepada Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Sama seperti kita meminta kepada orang tua kita misalkan. Ya. Ketika kita misalkan masuk ke dalam rumah, ya, ketika kita masuk ke dalam rumah, kita langsung meminta, ya beli ini, ya beli itu, ya beli itu. Kan enggak seperti itu. Kalau kita mau apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada orang tua kita mudah untuk dikabulkan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita muji-muji ayah kita dulu, bagaimana ayah pekerjaan hari ini, kita pijat-pijat dulu, ya. Kita ambil minum untuk dia minum, seperti itu. Artinya apa? Agar membuat orang tua kita senang dulu. Setelah itu baru kita ngomong pelan-pelan. Nah, seperti itu juga, itu masih adab di antara sesama makhluk. Antara kita dengan orang tua kita. Bagaimana lagi adab di antara kita makhluk dengan Khalik, kita dengan pencipta kita. Tentunya ini merupakan satu hal yang lebih lagi harus kita lakukan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungi nama-nama Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian baru kita memohon ataupun mengutarakan hajat dari apa yang kita inginkan. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu ya badi'us samawati wal ard Ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya bagimulah segala puji-pujian. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Maha Esa. La syarika. Tidak ada sesuatu pun yang menyekutukanmu. Dan Engkau adalah zat yang pemberi nikmat kepada hamba-hambamu. Badi'us samawati wal ard. Zat yang telah menciptakan, mengatur segala sesuatu apa yang ada di langit dan ada yang bumi. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang begitu agung dan juga begitu pemurah. Ya hayyu ya qayyum. Zat yang maha menghidupi segala sesuatu dan juga mematikan segala sesuatu.
inni as'alukal jannah. Aku memohon kepadamu syurgamu ya Rabb. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku memohon perlindungan darimu dari siksaan api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini ya, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mengatakan sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yaqul, bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengucapkan dengan doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka bi annaka Allahul ahad dan seterusnya. Maka kemudian setelah mendengar orang tersebut berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alallahu bil ismil a'dham alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Perhatikan bagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad sa'alallahu bismil a'dham alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Pada dasarnya kaum muslimin rahmatullah, riwayat yang kedua ini juga sama dengan riwayat yang sebelumnya, yaitu mengandung sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah Rabbul Arsyil Azim. Sebelum dia berdoa kepada Allah, dia terlebih dahulu adalah memuji, bertawassul kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita melihat daripada riwayat ini, ya, malah banyakkan sanjungan, banyakkan pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketimbang doa isi hajatnya. Ya, sana ada menyebutkan segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada penyekutuan, dan engkaulah hanyalah yang disembah, kemudian engkaulah yang memberikan nikmat dan mengatur segala apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk penyanjungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu baru berdoa, inni as'alukal jannah. Aku memohon kepadamu syurgamu ya Rabb. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka. Dari kaum muslimin rahmatul Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan di hadis ayat ini bahwasanya apabila kita berdoa dengan cara seperti ini, dengan cara kita menjunjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alallahu bi asma'il 'azam. Sungguh ketika kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menggunakan dengan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Tujuan itu apa? Idza su'ila bihi a'ta. Apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu, maka Allah akan memberinya. Wa idza du'iya, dan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajab, Allah akan mengijabahkannya. Akan mudah untuk dikabulkan doa-doa kita. Ini sebenarnya kunci, ya. Kata kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingin doa ataupun permintaan kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memohon ataupun menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dengan nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kita meminta syurga kepada Allah dan juga berlindung daripada yang namanya api, siksaan api neraka. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, kita akan lanjut kepada hadis yang terakhir dari bab ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa anta.
aku memohon kepadamu dan aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Engkau yang Maha Esa. As-Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, yaitu zat tempat untuk meminta pertolongan dan juga zat yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan zat yang tidak akan pernah bisa menyamai segala sesuatu pun. Bahkan di dalam doa ini kaum muslimin rahmatullah, ya, kita riwayat ini, hadis yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah ini adalah sebuah hadis ataupun riwayat yang datang daripada sahabat Buraidah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendengar, ya, seseorang yang berdoa dengan doa seperti ini. Lagi-lagi bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan seorang sahabat yang berdoa dengan cara seperti ini. Di penjelasan hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya orang tersebut, ya, di dalam riwayat yang terakhir ini, ya, itu merupakan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sahabat yang berdoa seperti ini yang didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Wallahu taala alam bisawab. Dan hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ahmad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga disahihkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Dalam hadis yang mulia ini kaum muslimin rahimahullah Allah, ya, juga menyebutkan ataupun mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban bagi kita, ya, adab bagi kita bahwa ketika kita ingin memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita memuji, agar kita bertawassul, memohon dengan menyanjung-nyanjungi dari apa yang terdapat nama-nama ataupun sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin rahmatullah, ya, tidak ada segala sesuatu pun yang dimiliki oleh seorang hamba yang apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkannya adalah agar apa yang dia baca ataupun apa yang dia doakan adalah terkabul. Ya. Inilah yang merupakan ghoyah kita, tujuan kita, bahwa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap doa yang kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkannya. Maka apabila kita menginginkan doa kita tersebut cepat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka disebutkan di dalam syarah ini kita harus mengungkapkan ataupun menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya. Sebagaimana terdapat di dalam hadis akhir daripada matan hadis yang terakhir ini, laqad sa'altallahu bi asma'ihi al-'azim. Sungguh engkau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang begitu agung, alladzi idza du'iya bihi ajab. Ini sama dengan matan yang sebelumnya, yaitu apabila engkau berdoa dengan hal seperti itu, dengan asma-asma al-'azim, dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, maka doa-doamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apa yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah adab bagi kita, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam ibadah salat kita, ya. Dan sebagaimana pernah kita tekankan pada pertemuan sebelumnya, ya, di awal masuk dalam bab ini, ya, kaum muslimin rahmatullah, bahwa doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, tidaklah hanya terfokus kepada doa sebelum salam saja, akan tetapi ini juga bisa kita ucapkan ataupun bisa kita lafadzkan ketika di luar salat ataupun ketika di waktu tasyahud, ya. Tidak hanya sebatas khusus daripada tasyahud, tidak. Ketika sepertiga malam, ketika misalkan antara azan dan iqamah, dan juga ketika waktu mustajab yang lainnya. Ya, sebagaimana kita
sebutkan doa-doa sebelumnya bagaimana kita meminta agar pandangan kita terhadap qurratul ain, agar nikmat kita tidak terputus ya. Kita minta keberkahan umur agar kita juga tidak dikembalikan kepada umur yang pikun dan segala macamnya. Jadi doa-doa semua ini kaum muslimin rahmatullah bisa kita gunakan juga di waktu selain waktu sebelum salam. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dengannya alhamdulillah kita telah menyelesaikan dari bab doa-doa setelah tasyahud dan sebelum salam daripada salat. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu zikir setelah salat. Insyaallah باذنillah tabaraka wa taala. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.